Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati madadi akramati fid darin amin. Sampai di mana? Ahkam syariah. Al-ahkamus syari'atu, hukum hakam syariat yang dikutip, yang diistimbat daripada ayat di atas. Pertama, hukum jani, pelaku jinayat. Hukum pelaku jinayat di bulan haram, di tanah haram. Ittafaqal fuqaha'u, telah sepakat ulama fikih di atas, anaman jana fil harami, sesungguhnya seorang yang melakukan jinayat di tanah haram, fa innahu yuqtassu minhu, sesungguhnya pelaku itu akan ditegakkan hukum qisas darinya. Sawa'an kanatil jinayatu fil nafsi, bersamaan adalah jinayat kriminal itu pada diri, artinya menghabisi nyawa, au fi madunaha, atau pada di bawahnya jiwa, di bawahnya diri, seperti atraf anggota tubuh. Wa allalu zalika, memberikan alasan mereka fuqaha akan demikian, bi annal janiya, dengan sesungguhnya pelaku jinayat, intahaka, itu dia telah merusak, telah merobek hurmatal harami, akan kehormatan tanah haram. Falam ya'ud, falam ya'du, falam ya'du, annal janiya intahaka hurmatal harami falam yu'addu, maka tidak dianggap ia seseorang ya'simuhu, melindungi akannya seseorang oleh tanah haram dari hukum qisas. Li'annahu huwa alladhi ahdasa fihi, karena sesungguhnya dianya pelaku jinayat itu sosok atau alladzi yang melakukan ia fihi, padanya tanah haram. Baik tasminhu, maka dia akan dilakukan hukum qisas, maka dilakukan hukum qisas kepadanya. Ketika kita bicara orang yang masuk tanah haram aman, ada dua pendapat, aman daripada hukuman dunia. Ada mengatakan aman hukuman dunia dan hukuman akhirat. Maka pertanyaannya, apakah pelaku jinayat di tanah haram akan dihukum mati juga? Kalau dia motong anggota tubuh akan diqisas juga? Jawabannya iya, karena dia yang mulai, maka dia akan diqisas. Dia tidak dianggap orang yang dilindungi tanah haram dari qisas. Sebagaimana mereka berdalil dalam firman Allah yang berbunyi, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi, jangan kalian perangi akan mereka di sekeliling Masjidil Haram, sehingga memerangi mereka akan kalian padanya Masjidil Haram. Fa in qataluukum faqtuluhum,
jika mereka memerangi akan kalian, maka bunuh oleh kalian akan mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, seperti itulah balasan orang-orang kafir. Itu dasar hukumnya. Memang tidak boleh memulai, tapi kalau mereka mulai harus ditegakkan hukum. Waqtalafu fi man janna fi ghairil haram summa laja ilal haram. Mereka fuqaha berbeda pendapat tentang seseorang yang telah melakukan jinayat ia bukan di tanah haram, kemudian dia berlindung ke tanah haram, melarikan diri ke tanah haram. Apakah dia akan dikisos darinya jinayat pada tanah haram, atau harus ditunggu keluar dari tanah haram? Alal mazhabain, ada dua pendapat. Satu, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Zahabal Imam Abu Hanifah, telah berpendapat oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu ila anna, kepada sesungguhnya, man iqtarafa dzamban, siapa saja yang telah melakukan ia akan dosa, wastujiba bihi haddan, dan diwajibkan akan ia seseorang, bihi, dengannya dosa tersebut, haddan, akan hukum had. Summa laja ilal harami, kemudian dia berlindung ke tanah haram. Asomahu itu melindungi ia tanah haram akannya orang tersebut. Melindungi ia tanah haram akannya orang tersebut, artinya enggak boleh ditegakkan hukum kepada dia. Tunggu dia sampai keluar. Liqaulihi ta'ala, karena dasarnya firman Allah yang berbunyi, wa man dakhalahu kana amina, siapa saja yang sudah masuk ke tanah haram itu ada ia itu orang yang aman, maka mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-amna liman dakhala, akan keamanan bagi orang yang telah masuk ia ke tanah haram. Al-ayatul karimatu ala takdirihi, ayat yang mulia tersebut di atas takdir, khabar yang dimasukkan dengannya amar, khabar yang dimasukkan dengannya amar, atau peribahasa mantiknya khabariyatul lamzi insya makna wa yakunul makna, maka adalah maknanya man dakhalahu fa aminuhu, siapa saja yang telah masuk ke tanah haram amankan oleh kalian akannya. Bahwa mislu qauli, maka dia makna itu sama dengan firman Allah yang berbunyi, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka tidak ada jenis rafas, kata-kata kotor, wala fusuq, tidak ada jenis tindakan fasik, wala jidala, tidak ada jenis perbantahan dalam haji. Itu khobariyah lafzi. Maknanya adalah la yarfas, tidak boleh atau jangan melakukan rafas ya seseorang, wala yafsuq, jangan melakukan tindakan fasik ya seseorang, wala yujadil, dan jangan berdebat ya seseorang. Dihindari untuk berdebat, baik dengan teman atau dengan jamaah, apalagi dengan petugas. Wa hadzal ra'yu manqulun an khabari hadhihi ummah, an habri hadhihi ummah. Ini pendapat itu dikutip daripada ulama laut ini umat, artinya ilmunya seperti lautan,
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma in jana fil hilli summa laja ila al-harami, jika melakukan jinayat ia seseorang di tanah halal kemudian datang ia ke tanah haram, la yuqtassa minhu, tidak bisa ditegakkan hukum qisas darinya seseorang. Lakinnahu la yujalasu, akan tetapinya seseorang tidak boleh diajak duduk bersama. Wala yubaya'u, tidak boleh dilakukan muamalah jual beli. Wala yukallamu, tidak boleh diajak bicara. Jadi dia diboikot hatta yakhruja minal haram, sehingga dia keluar dari tanah haram. Fayuqtassu minhu, maka ditegakkan hukum qisas darinya. Wa hadza huwa nafsu mazhabil ahnaf, inilah dianya persis dengan mazhab Abu Hanifah al-Ahnaf, ulama Hanafiyah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ulama Hanafiyah qalu berkata, idza jana summa laja ilal haram, apabila seseorang melakukan jinayat kemudian berlindung ke tanah haram, fa innahu la yuqwa wa la yujalasu wa la yubay'u, maka sesungguhnya orang itu tidak boleh diberi tempat tinggal, tidak boleh ditemani duduk, tidak boleh dilakukan transaksi muamalah sehingga dia terpaksa untuk keluar, maka dilakukan hukum qisas darinya kalau sudah sampai di luar. Waqalu, dan mereka berkata, innal harama lahu hurmatun khassah, sesungguhnya tanah haram Makkah, baginya tanah haram Makkah itu ada kehormatan khusus. Faman laja ilaihi, maka siapa saja yang berlindung kepadanya, ihtama, bisa dia terlindungi. Kama qala ta'ala, wa man dakhalahu kana amina. Wa kama qala ta'ala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. B. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa zahaba Syafi'iyatu wal Malikiyatu, telah berpendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah ila kepada anna man jana fi ghairil harami, sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan jinayat ia di tanah haram, melakukan jinayat ia di selain tanah haram, summa laja ilal harami, kemudian dia berlindung ke tanah haram, fa innahu yaqtassu minhu, maka sesungguhnya orang itu bisa dilakukan hukum qisas darinya. Sawa'an kanatil jinayatu, bersamaan adalah jinayat fin nafsi, itu terhadap diri, membunuh orang, awiriha, atau selainnya, yaitu membunuh anggota tubuh, memotong anggota tubuh. Wastadallu, dan mereka berdalil bi bid'ah adillati. Apa artinya zahar bid'ah? Hah? Bukan bid'ah, pakai wudad, bid'ah. Irfan, Ilyas, bilangan 3 sampai 9. Nah, bid'ah dengan beberapa dalil. Nah, kalau sebut beberapa dalil kalimatnya bid'ah, itu artinya 3, dalilnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, antara itu. Nah, tapi kalau bid'atun juga ada artinya anggota tubuh. Fa innahu bid'atun min, sesungguhnya zakar bagian darimu. Nah, kalau bud'ah, nah itu yang beda artinya, itu juga bagian darimu. Satu hadis yang diriwayatkan, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan ya Nabi biqatli ba'dil musyrikin, dengan membunuh sebagian orang-orang musyrik di tanah haram.
Waqala berkata ya Nabi tentang Ibnu Khattab, uqtuluhu, bunuh olehmu akannya. Walau ra'aitumuhu, walaupun kalian melihat dia muta'alliqan bi astaril Ka'bah, bergantung di tirai Ka'bah. Ini ketika Fathul Makkah. Jadi ada beberapa orang bahasa Padangnya yang cingkah bana, itu enggak didapat keamanan. Tapi walaupun demikian ada juga yang selamat. Dua, hadis yang warid, sesungguhnya tanah haram la yujiru asian, itu tidak melindungi ia tanah haram akan pelaku maksiat. Wala faran, wala faran bi kharibati, tidak juga melindungi ia tanah haram akan orang yang lari dengan kehancuran. Wala faran bidamin, orang yang kabur dengan kasus darah. Tiga orang itu tidak dilindungi oleh tanah haram. Wajabu, mereka menjawab tentang firman Allah, kan ada dalil mengatakan wa man dakhalahu kana amina. Nah, siapa yang masuk ke tanah haram dia akan aman. Bagaimana dalil tersebut? Qalu, menjawab mereka ulama Malikiyah sama Syafi'iyah, hadza kana fil jahiliyah, sesungguhnya ini itu terjadi di zaman jahiliyah. Lau anna insanan irtakaba kulla jarira, sesungguhnya setiap manusia yang telah melakukan ia akan setiap dosa, summa laja ilal haram, kemudian dia berlindung ke tanah haram, lam yu'tarad lahu, niscaya tidak akan ditangkap baginya seseorang sehingga dia keluar dari tanah haram. Itu di saat jahiliyah dulu. Wa hadza min minanillah, ini di atas, ini di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla terhadap penduduk itu negeri. Jadi Allah menyebut hal itu sebagai minan, mengingatkan nikmat yang Allah pernah berikan kepada mereka. Faqad ja'ala lahul harama markaza amnin wa istiqrar, maka sungguh menjadikan ya Allah bagi mereka penduduk Makkah akan tanah haram sebagai markas keamanan dan istiqrar, markas tempat menetap atau tempat berlindung. Adapun Islam falam yazidhu illa syiddatan, adapun Islam itu niscaya tidak menambah ya Islam akannya aturan tersebut kecuali bertambah keras. Nah, Islam tidak membatalkan aturan itu karena aturan itu sudah bagus. Cuman Islam mempertegasnya. Faman laja'a ilaihi janiyan uqima alaihil haddu, siapa saja yang berlindung ke tanah haram niscaya ditegakkan. Siapa saja yang berlindung ke tanah haram maka dan dia pelaku jinayat, niscaya ditegakkan di atasnya akan hukum had. Kaifalah, bagaimana tidak? Al-Islam dinul quwwah wal hazmi, sesungguhnya Islam itu agama yang kuat dan agama yang nekat. Hazmi itu artinya tekad yang kuat. At-tarjih dari Syekh Ali As-Sabuni, wa la'alla ar-ra'yu, semoga a'lam nasab isim al-khabar, la'alla ar-ra'ya as-saniyah, semoga pendapat yang kedua, huwa damir fasal, dia yang pendapat kedua, aujah lebih kuat, wa arjah lebih kuat. Li'annana, karena sesungguhnya kita, la akhazna bi ra'yil awwali, jikalau kita ambil yang pendapat pertama, alama fihi, atas sesuatu yang ada padanya pendapat pertama daripada wijahah, arti wijahah
la asbahal haram, sungguh akan jadi tanah haram itu markaz bagi berkumpulnya para pelaku jinayat junah wal mujrimin dan pelaku dosa. Walahtalal amnu, sungguh cedera keamanan. Li'annal qatila yaqtulu, karena sesungguhnya orang membunuh, yuqtalu yang akan dibunuh, sesungguhnya orang yang membunuh yang akan dibunuh, kemudian dia akan lari dari tanah airnya dan dia datang ke tanah haram. Akhirnya semua pembunuh terkumpul di tanah haram, semua pelaku kriminal terkumpul di tanah haram. Akhirnya tanah haram menjadi markas para pembunuh dan para pelaku dosa. Kenapa? Li'annahu yahmi, karena sesungguhnya itu tahu, sesungguhnya tanah haram akan melindunginya. Pada wijahan pangkat, kedudukan, kehormatan. ada winya. Itu jaha dong. Wajah, Wajah, pangkat, kedudukan, kehormatan. kehormatan. Oke, kehormatan. Atas sesuatu yang ada padanya dari kehormatan, bisa melindungi para pendosa, tentu dia akan menjadi markas perkumpulan para pendosa. Wa bidzalika, dan sebab demikian tersebarlah dosa dan banyaklah kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hukm ats-tsani, hukum kedua adalah hukum haji orang fakir dan hamba sahaya. Al-fakiru la yajibu alaihi al-hajju li'adami istita'ah. Orang fakir atau miskin itu tidak wajib atasnya oleh haji karena tidak ada kemampuan. Walakinnahu, akan tetapinya, idza addal hajja, tetapinya orang fakir apabila dia menunaikan haji, niscaya saqata anhul fardu, gugur darinya oleh kewajiban dengan ijma ulama. Artinya kalau dia kaya nanti tidak perlu lagi haji, cukup haji sekali seumur hidup. Dan haji dalam kondisi miskin itu sudah menunaikan haji seumur hidup sekali itu. Adapun budak sahaya, fa innahu, maka sesungguhnya budak sahaya idza hajja, apabila dia telah melakukan haji, hal tasqutu anhul faridah, apakah sudah gugur darinya oleh kewajiban haji? Kalau dia dimerdekakan nanti apakah wajib ulang lagi atau tidak? Berkata Imam Abu Hanifah, ya qa'u hajju naflan, jatuhlah hajinya budak itu sebagai haji sunat. Wajibu alaihi, wajib terhadapnya budak ayyahujja mata utiqa, bahwa dia melakukan haji kembali ketika atau kapan saja dia telah dimerdekakan. Li'annahu, karena sesungguhnya budak yusbihut tifla dunal bulu, mirip ia, menyerupai ia akan kasus anak-anak yang belum balik. Fa innahu, maka sesungguhnya anak-anak idza hajja summa balagha sinna rusdi, apabila telah haji ya anak-anak, apalagi kalau hajinya dalam kandungan 6 bulan dalam kandungan pergi haji misalnya, itu lebih parah lagi. Ini yang waktu bayi saja 6 tahun 7 tahun pergi haji, kemudian dia balik usia rasyid.
niscaya wajib di atasnya haji fardu. Begitu juga lah hamba, idza hajja summa utiqa, apabila dia telah telah haji kemudian dia dimerdekakan, wajib di atasnya haji fardu. Ulang sekali lagi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yujzihi haju kiasan al-fakir, mencukupi akannya budak oleh haji tersebut karena dikiaskan kepada orang fakir. Wastadalla, berdalil ya Imam Syafi'i, bi annal jumu'ata la tajibu 'alal 'abdi, sesungguhnya salat Jumat itu tidak wajib ia salat Jumat kepada budak sahaya. Fa idza shallaha saqata anhu zuhru, apabila mengerjakan ia budak akannya salat Jumat, niscaya gugur darinya salat zuhur. Fakadzalika haju, begitulah ibadah haji, idza adahu, apabila dia menunaikan akannya haji, tasqutu anhu hujjatul faridah, hajjatul faridah gugur darinya oleh haji fardu. Wa hadza ra'yu dhaif, ini pendapat dhaif. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang dhaif. Berarti dalam hal ini Imam Syafi'i dua pendapat. Faqad nukila anin Nawawi, maka sungguh pernah dikutip dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa huwa min a'immatil mazhab Syafi'i, dianya Imam Nawawi salah satu dari para imam mazhab Imam Syafi'i. Bukan salah satunya, tapi yang paling topnya, tarjih yang paling top. Nah, ma yukhalifu zalik, ada pendapat apa yang beliau nukil, mafhum dari naqala. Ya, naik pangil daripada nukila. Pokoknya nukila anin Nawawi, apa yang dinukil, ma yukhalifu dzalik, pendapat yang menyalahi ia akan demikian pendapat di atas. Haitsu qala, ketika berkata dia Imam Nawawi, apa kata beliau? Inna mazhab asy-Syafi'iyyati anna al-'abda idza ahrama bil haji thumma utiqa qabla wukuf bi Arafah ajza'u dzalika an hajjatil Islam. Sesungguhnya mazhab Imam Syafi'i itu, sesungguhnya seorang hamba sahaya apabila dia melakukan ihram dengan haji, statusnya masih budak ini, kemudian dia dimerdekakan sebelum wukuf di Arafah. Artinya ketika wukuf di Arafah dia sudah menjadi orang merdeka, niscaya mencukupi akannya mantan budak tersebut. Oleh demikian haji sebagai haji Islam. Khilaf bagi Imam Abi Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan belum cukup. Amma idza kana al-itqu ba'da fawatil haji, adapun apabila adalah kemerdekaan itu setelah lewatnya haji, artinya selesai wukuf baru dia dimerdekakan, fa innahu la yujzi'u, maka sesungguhnya haji itu tidak mencukupi ya haji akannya si budak. Wala ala hadza wa ra'yu sahih, semoga inilah pendapat yang kuat. Inda Syafi'iyati, menurut ulama Syafi'iyah, fayakunul khilafu bainal mazhabain sikliyan la jauhariyan, maka adalah perbedaan di antara dua mazhab, mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Abu Hanifah, itu hanya perbedaan bentuk saja, bukan perbedaan zat. Li'annahuma, karena sesungguhnya kedua-duanya, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, sepakat kedua-duanya di atas annal itqa idza kana ba'da ada'i ruknil haji, sesungguhnya memerdekakan budak, sesungguhnya kemerdekaan apabila ada ia itu setelah menunaikan rukun haji dan dia adalah wukuf di Arafah, fa innahu la yujzi'uhu, sesungguhnya haji tersebut tidak mencukupi ia akannya si budak. Wajibu alaihi hajju, wajib di atasnya budak oleh haji maratan ukhra, pada kali yang lain,
li'annal awwala yaqa'u nafilatan, karena sesungguhnya haji pertama itu jatuh ia sebagai haji sunat. Hukum salis, hukum yang ketiga, halil mahramu bin nisbati lil mar'ati syartun li wujubil haji. Apakah keberadaan mahram dinisbahkan bagi wanita itu merupakan syarat bagi wajib haji? Zahaba ba'dul fuqaha'i, telah berpendapat sebagian ulama fikih kepada anna wujudal mahrami syartun min syuruti wujubil haji. Sesungguhnya keberadaan mahram disertai oleh mahram merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat wajib haji. Kalau nggak ada mahram nggak wajib haji. Hadza huwa mazhabul Hanafiyah. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Wa daliluhum, dalil mereka adalah maruya, hadis yang diriwayatkan akan ia hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi wanita yang beriman ia dengan Allah dan hari akhir, antusafira safaran, bahwa dia melakukan safar, akan sebuah safar, fauqa thalasin, lebih dari 3 hari. Perjalanan lebih 3 hari maksudnya, bukan 3 hari pergi. Perjalanannya itu 3 hari 3 malam, kecuali bersama zi rahimin mahrumin, orang yang ada hubungan rahim dan mahram, au zaujin, atau bersama suami. Wa hadza 'amun yashmilu kulla safarin. Ini hadis itu umum yang mencakup ia akan seluruh safar, sawa'an kana lil haji aw iri, bersamaan ada ia safar untuk ibadah haji atau bukan ibadah haji. Wastadalu aidan, dan mereka juga berdalil bima ruwiya, dan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khataban nabiyyu, telah berkhutbah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir imra'atun, jangan melakukan safar oleh wanita kecuali bersamanya ada mahram. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku qad uktibtu fi ghazwati kadza, sungguh aku telah ditulis, aku sudah catat nama pada perang itu. Waqad aradat imraati an tahujja, sungguh berkeinginan oleh istriku bahwa dia berangkat haji. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjuj ma'a imraatik, hajilah kamu bersama istrimu. Wa hadzal haditsu yadullu ala anal mar'ah, ini hadis itu menunjukkan kepada sesungguhnya wanita idza aradatil hajja, apabila menginginkan ia akan ibadah haji, falaisa laha an tahujja, maka tidak boleh baginya wanita bahwa dia melakukan haji kecuali bersama suami, au dzirahimin mahrumin, atau orang yang ada hubungan rahim yang mahram. Maka sungguh telah memerintahkan akannya laki-laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat serukal jihada, bahwa meninggalkan ia laki-laki akan jihad, bahwa fardun, padahal jihad itu hukumnya wajib. Wa ayyahujja ma'amra'ati, dan memerintahkan ia Nabi bahwa haji ia laki-laki menemani istrinya. Walaula anna wujudal mahrami wajibun, jikalau sesungguhnya keberadaan mahram
jikalau bukan sesungguhnya adanya mahram itu hukumnya wajib, lama amarahu, sungguh tidak memerintahkan ia Nabi akannya laki-laki dengan meninggalkan jihad dan safar bersama istrinya. Tapi karena wajib, maka Nabi perintahkan laki itu meninggalkan jihadnya dan menemani istrinya untuk haji. Itu dalil mazhab Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Wa dhahaba Syafi'iyatu wal Hanabilatu, berpendapatlah ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali kepada anna hajjal fardi, sesungguhnya haji wajib, la yajibu fihil mahramu bisyartin. Naam, la yajibu fil mahramu bisyarti amnil mar'a ala nafsiha. Tidak wajib padanya haji wajib oleh mahram dengan syarat aman wanita atas dirinya. Yang penting ada jaminan keamanan, dia berangkat tidak diganggu orang. Bi ayyakuna ma'a iddatun minan niswa, dengan bahwa ada bersamanya wanita itu beberapa orang dari wanita lain. Nah, seperti hari ini, maka boleh wanita menurut mazhab Imam Syafi'i kembali berangkat haji, suami enggak punya uang, enggak berangkat, istrinya berangkat, dan pilih tahun ini berangkatlah istrinya saja selagi terjamin keamanannya karena dikelola oleh negara dan digabungkan bersama wanita dengan wanita. Adapun haji sunat maka wajib padanya mahram. Wa huwa maujujun. Wa hum mahjujun. Mahjubun. Dasar mahjujun. Nah, wahum mahjubun. Wahum mahjujun, sebetulnya, dan mereka itu dihujat. Mereka itu dihujat. Artinya ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah dihujat dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan akannya dalil. Nah, mimma yusiru ila anal haji, dari dalil yang mengisyaratkan ia dalil, yang menunjukkan ia dalil kepada sesungguhnya haji itu tidak wajib ia haji kepada wanita kecuali apabila dia menemukan mahram. Lianna wujudal mahrami min syara'itil wujub, karena sesungguhnya ada mahram itu termasuk dari syarat-syarat wajib. Hazahul arjah, inilah dia pendapat kuat. Kata Imam Syekh Al-Sabuni, tambihun ham, pemberitahuan yang penting. Aku katakan, idza kana al-islamu lam yasmah lil mar'ati,
apabila adalah Islam itu tidak memberikan keringanan Islam bagi wanita antusafira li adai faridatul haji, bahwa melakukan safar ia wanita untuk menunaikan fardu haji kecuali bersama mahram. Wal hajju ahadu arkanil Islam, padahal haji adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Kama na'lamu, sebagaimana kita ketahui. Wa huwa faridatun 'ala rajuli wal mar'ah, dianya haji itu wajib terhadap laki dan wanita. Fa kaifa, maka bagaimana yasmahun nasu, bertoleransi oleh manusia, libanatihim, untuk putri-putri mereka, bis safari ila baladin ba'idah, dengan melakukan safar ke negeri yang jauh, sampai berangkat sendiri ke Mesir. Au ila buldanin ajnabiyah, atau ke negeri-negeri asing, bihujjati dirasa, dengan dalih belajar, wa talabil ilmi, dan untuk ilmu. Walaysa ma'ahunna mahramun, padahal tidak ada bersama mereka itu mahram. Auman yurafiquhunna, atau orang-orang yang menemani ia akan mereka wanita dari karib kerabat mereka. Inna hadza bila syakin, sesungguhnya tindakan ini tidak diragukan lagi, itu menunjukkan ala bu'din nas anit tamassuk bi adabil Islam, jauhnya manusia dari berpegang teguh dengan adab Islam, wa ta'alimihi ar-rasyidah, bimbingannya Islam yang terpetunjuk. Bal yadullu ala faqdanil rajulah wasyahama, akan tetapi menunjukkan tindakan tersebut tidak adanya rajulah. Tidak kamus. Rajulah wasyahama, hatta adha, sehingga menjadi amru safarin nisa, urusan safar wanita dan tabarruj mereka dan ikhtilat mereka, bercampur baur mereka dengan laki-laki, akan urusan tabi'iyah, urusan yang sudah menjadi darah daging, yang sudah biasa. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Sama keberanian. Keberanian. Atas hilangnya keberanian. Rajulah sama. Keadaan kuat. Hah? Keadaan kuat. Keadaan yang kuat. Hilangnya tekad yang kuat. Oh. Tekad, ada tekad tadinya. Kegigihan lah berarti. Hilangnya kegigihan dan keberanian.
nggak ada lagi gigih untuk agama, nggak berani lagi melarang anak perempuan, sehingga bebas begitu saja. Maka orang-orang yang mengamalkan Islam, mereka kawinkan dulu anaknya. Nah, baru dia berangkat sama suaminya untuk belajar di Mesir, atau diantar oleh orang tuanya, dijemput lagi, tiketnya terjemput, atau dia pergi dengan saudara laki-lakinya. Nah, hukmur rabi, ma hiya syurutu wujubil haji. Apakah dia syarat-syarat wajib haji? Syurutu wujubil haji khamsatun, syarat wajib haji ada 5. 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Mampu, 5. Ada mahram bersama wanita. Wazada ba'du, menambah oleh sebagai mereka fuqaha amnat tariq, aman perjalanan. Wa huwa min syurutil ada la min syurutil wujub. Nah, dianya aman jalan itu dari syarat menunaikan, bukan syarat wajib. Nah, syarat wajibnya cukup 5. Tapi apakah dia sudah wajib menunaikan tahun ini atau belum, tergantung aman jalan atau enggak. Nah, ternyata 2 pesawat sudah jatuh ditembak Israel misalnya. Oh, itu jangan berangkat lagi. Kalau mau jihad gak ada masalah, atau mau berkorban gak apa-apa, tapi tidak wajib menunaikan haji. Dan dia sudah wajib untuk melakukan ibadah haji, tapi boleh wajib menunaikannya pada saat itu, maka akan ditunda berikutnya. Adapun syarat yang 3 pertama, Islam berakal balik, fahiya laisat khassatan bil haji. Tidaklah 3 syarat tersebut itu khusus haji, akan tetapi dia adalah syarat bagi seluruh takalif syariah, pembebanan aturan syariat seperti sholat dan puasa. Islam balik berakal, itu 3 syarat wajib pembebanan aturan syarat. Ada satu yang syaratnya Islam saja, nggak perlu balik berakal. Apa itu? Zakat mal juga, zakat, harta, fitrah sama. Adapun syarat yang keempat, dia adalah istita'ah, mampu. Faqad bayyanatul ayatul karimah, maka sungguh menjelaskan akannya syarat yang keempat oleh ayat yang mulia dan firman Allah, man istata'a ilaihi sabila, sebagaimana telah menjelaskan oleh sunnah nabawiyah. Al-istita'ah akan mampu tersebut menjelaskan oleh sunnah nabawiyah akan definisi mampu, bi annaha milkuz zadi warrohilah, sesungguhnya mampu itu maknanya memiliki bekal dan kendaraan, punya uang dibawa pergi, punya uang untuk keluarga tinggal, punya uang untuk transportasi. Maka sungguh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan, siapa saja yang telah memiliki perbekalan dan kendaraan, tuballighu baitallah, yang menyebabkan dia bisa berangkat menyampaikan ia kendaraan akannya seseorang ke rumah Allah, walam yahujja, dan dia tetap tidak mau haji, fala alaih, maka tidak ada kepedulian di atasnya, maka tidak perlu lagi dipikirkan di atasnya. Ayyamutta yahudiyan atau nasraniyan, kalau dia mati Yahudi atau Nasrani, ya terserah dia lah. Nah, jadi saya nggak terlalu ambil pusing, kata Nabi. Wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabi, bermula demikian. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qurannya,
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi man istata'a ilaihi sabila itu penafsirannya adalah zadan wa rahilatan, milku zadin wa rahilatin, punya perbekalan dan kendaraan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanyakan, ya Nabi, tentang firman Allah azza wa jalla, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, faqala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, as-sabilu zadu wa rahilah. Jalan itu maksudnya punya bekal dan punya kendaraan. Berkata Imam Jassas, walaisatil istita'ah ala wujudi zadi wa rahilah, tidaklah kesanggupan itu dibatasi kepada adanya bekal dan kendaraan. Li'annal maridal khaif, sesungguhnya orang sakit yang sudah mengkhawatirkan, wasyaikh alladhi la yasbutu ala rahilah, orang tua yang tidak bisa lagi stabil di atas kendaraan, wazamana, dan orang lumpuh, wa kullu man ta'azzara alaihi wusulu ilaihi, dan setiap orang yang uzur di atasnya untuk sampai ke sana, fahuwa ghairu mustati'is sabili ilal haji, maka dianya seseorang itu dianggap tidak mampu berjalan ke haji. Wa in kana wajidan lizzadi war rahilah, walaupun ada ia itu memiliki bekal dan kendaraan. Padahal dzalika ala anna nabiyya, maka menunjukkan oleh demikian atas sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurid, tidak bermaksud ya Nabi dengan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istita'ah az-zad wa rahilah, mampu itu adalah bekal dan kendaraan, anna zalika jami'u syara'itil istita'ah, sesungguhnya demikian bekal dan kendaraan itu sudah seluruhnya syarat mampu. Nabi enggak bermaksud demikian. Wa inna ma afada dzalika, hanya saja memberi faedah akan demikian oleh batalnya perkataan orang berkata, in amkanahul masyu, jika memungkinkan akannya seorang lebih berjalan, walam yajid zadan wa rahilatan, dan dia tidak dapat bekal, tidak haji, tidak dapat bekal dan tidak kendaraan, fa'alil hajju, maka wajib atasnya haji. Fabayyana, maka menjelaskan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wajib fardu haji itu khusus dengan kendaraan, tidak dengan berjalan. Nah, khusus berkendaraan mampunya, bukan berjalan. Kecuali orang-orang di bawah 16 fasa, di bawah masafah qasar itu wajib jalan. Tapi kalau jarak rumahnya dan tanah haram sudah lewat masafah qasar, mesti ada kendaraan. Walaupun dia mampu berjalan, tidak wajib haji. Amma syartul khamis, adapun syarat kelima, dia adalah adanya mahram bagi wanita. Faqadis taufaina syarhahu, maka sungguh kami telah menyempurnakan akan penjelasannya fima sabab, pada pembahasan telah terdahulu. Wallahu a'lam. Itu uraian detail tentang 5 syarat wajib haji. Hukum yang kelima, hal yajibul hajju aksara min marrah, apakah wajib haji lebih dari sekali? Zahirul ayatil karimah, zahir ayat yang mulia, dia adalah firman Allah yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Itu
sesungguhnya haji la yajibu illa marratan wahidatan fil umr. Haji itu tidak wajib kecuali sekali saja dalam seumur hidup. Wa huwa ra'yul jumhuri, itulah pendapat jumhur ulama. Iz laisa fil ayat ma yujibut takrar, karena tidak ada pada ayat sesuatu yang mewajibkan untuk berulang kali. Wa qad akkada dzalika, sungguh telah memperkuat akan demikian pendapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau dalam hadis yang merekan akannya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, khatabana, telah memberikan khutbah kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sungguh telah mewajibkan oleh Allah terhadap kalian akan ibadah haji, maka hajilah kalian. Berkata seorang laki-laki, kula amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Nabi? Fasa kata, diam ya Nabi, hatta qalaha salasan, sehingga mengatakan ia laki-laki bertanya akan ucapannya tadi sebanyak 3 kali. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau saya bilang iya, sungguh dia jadi wajib. Wa lamastata'tum, sungguh kalian enggak akan mampu. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi, "Zaruni." Biarkan oleh kalian akan aku. Jangan bertanya-tanya begitu. Ma taraktukum, akan sesuatu yang aku tinggalkan akan kalian. Biarkan saja yang enggak ada penjelasannya. Bilang Nabi wajib haji, pergi aja haji, jangan bertanya berapa kali. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati masailihi, maka hanya saja binasa oleh umat-umat yang ada sebelum kalian dengan banyak bertanyanya mereka. Kalau bertanya lalu taati aman, ini menyalahi mereka di atas para nabi mereka. Nabi bilang A, dibilang E. Enggak manut saja, membantah dulu. Banyak tanya lalu membantah, banyak tanya lalu membantah. Bagaimana kalau ini, kalau begitu. Contoh tegasnya itu tentang Bani Israel yang bertanya tentang sapi. Fa idza amartukum bi amrin fatum minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kalian yang satu urusan, kerjakan oleh kalian darinya apa yang kalian mampu. Yang tanya berapa kali? Mampu 1 kali, kerjain sekali. Mampu 2, kerjain 2. Wa idza nahaitukum an syai'in, apabila aku larang kalian dari sesuatu, fada'uhu, tinggalkan oleh kalian akannya. Enggak ada bahasa mampu di sana. Perintah baru ada mampu, kalau meninggalkan larangan tidak ada bahasa mampu. Nah, kalau meninggalkan merokok, apa yang belum bisa? Enggak ada alun bisa di situ. Meninggalkan kok alun bisa? Kan meninggalkan. Meninggalkan itu tidak pakai tenaga. Nah, kalau mau bawa baru pakai tenaga, maka sesuai kemampuan. Boleh yang mau jalan boleh bawa bata ke dalam semampunya. Yang mampu 2 bawa 2, yang mampu 5 bawa 5, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu membawa. Ada satu orang tua, kita katakan, bapak nggak usah bawa, pak, tinggalkan saja. Saya nggak mampu tinggalkan. Meninggalkan mampu, letak saja. Jalan dengan kosong, apa yang nggak mampu? Nah, maka untuk meninggalkan larangan tidak ada bahasa mampu. Kalau itu belum bisa saya tinggalkan. Nah, kalau itu belum bisa saya kerjakan, itu oke. Kalau itu belum bisa saya tinggalkan, itu tidak oke. Ada pertanyaan di situ?
menjalani talak bain tak. Kemudian dia nikah lagi. Kemudian dengan pernikahan tu ibu sama anak ni enggak bicara lagi tak, dah putuskan silaturahmi. Kemudian yang suaminya baru ini meninggalkan tanpa sebab istri sendiri. Lalu dikontak di WA kan, sama istri, sama anaknya, bukan istri, bilang sama mama sudah dipisahkan dengan sebab bertengkarnya anak sama mama. Apakah termasuk daripada batal daripada pernikahan lewat menghalalkan, cara menghalalkan tak? Jawab ya. Anda paham pertanyaannya? Pertanyaannya susah dipahami, sama dengan mantik. Apabila seseorang cerai, talak 3, suami istri, kemudian istrinya kawin dengan suami baru. Setelah kawin dengan suami baru, bertengkar ibu dan anak. Akhirnya suami baru minggat. Lepas itu dia kirimkan pesan cerai ke anaknya. Pertanyaannya, dia tuh nggak talaknya? Enggak jatuh? Enggak batal, enggak nikah. Yang nikah dari, apakah termasuk dari yang dihalalkan secara disuruh atau tidak? Ya sudah sah itu. Setelah nikah itu ada perhubungan, berarti sudah selesai. Sudah boleh dia kembali lagi kepada suami pertama. Nah, pertanyaannya, itu pertanyaannya. Pertanyaannya lagi mana kata? Dia minta amalan bagaimana cara melupakan apa ni tak? Suami yang kedua dari, kan dah balik ke pertanyaan pertama. Dia masih ada pengen Masih fikir sama masih kedua. fikir sama dia. Yang kedua di saat berada di pada suami pertama, apa amalannya ada? Tak amalan. Amalannya ngaji Quran 24 jam 3 hari berturut-turut. Masuk pada hari keempat, dengan dirinya dia pun akan lupa. Jangankan yang suami kedua, dengan dirinya sendiri akan lupa. Itu amalannya. Ada Syekh. Seseorang sibuk mengingat sesuatu karena pemikirannya kosong tentang sesuatu yang penting. Kalau sekiranya dia isi sesuatu yang penting, maka dia akan lupa perkara yang tidak penting. Nah, artinya dia harus sibukkan diri. Maka di antara obat-obat orang stres itu ada dikasih kesibukan. Pengobatan terapi orang-orang gila itu kan dikasih kesibukan dia. Kasih jawa kebersihan. Nah, membersihkan sesuatu, mengisi ember bocor. Nah, suruh isi yang ada menimba air pakai keranjang pasir. Jadi amalan ingat terhadap sesuatu, lupa terhadap sesuatu, itu qudratullah. Nah, mencintai sesuatu itu nggak bisa dipaksakan. Amalannya, kalau dia fokus dengan amalan agama, mana kewajiban dia kepada suami yang mana, kan udah jelas. Nggak ada amalan lain, jampi-jampi atau minum air itu nggak ada itu. Itu bukan kerasukan jin. Apakah ada amalan supaya orang bisa istiqomah sholat?
Muhadarah Tentang hadis larangan dari banyak pertanyaannya. Iya. Dilarangnya dalam bentuk semua pertanyaan atau bertanya yang dilarang itu adalah bertanya kepada Nabi. Karena bertanya kepada Nabi itu akan menyebabkan lahir syariat baru. Kalau bertanya kepada para ulama, kepada para masyayikh di kitab-kitab, itu disuruh oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena bertanya kepada ulama itu tidak akan menyebabkan syariat baru. Bertanya pada Nabi yang dilarang. Kita lihat hadisnya tadi. Apa hadisnya? Hah? Apa bunyi hadisnya? Bikasrati masailihim wa ikhtilafihim. Allah Ta'ala kemana? Allah Ta'alanya kemana? Kasrati masailihim wa ikhtilafihim. Siapa? Kemana dia banyak bertanya? Ke Nabi mereka. Apa mereka selisih Nabi mereka? Jadi ke Nabi yang gak boleh banyak bertanya. Nah sekarang boleh banyak bertanya. Apalagi apa? Cuman yang gak bertanya nanti dibilang pula dibodoh-bodohi. Nah, Abu seorang biasa masuk Islamnya seseorang yang sudah hampir sekarat atau sakitnya bersangatan, terus atau bagaimana caranya supaya atau ada amalan gimana seorang itu udah sakitnya pada tapi seorang anak ini pengen kalau orang tua masuk Islam, gimana caranya? Amalan pertama doa. Yang kedua adalah diajak seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada paman beliau. Jadi setiap kali Nabi datang ke paman sedang sakit, itu pasti diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Thalib pada saat itu sudah mau, tapi khawatir dengan kaumnya. Karena setiap Nabi datang membuka masyarakat lain. Nggak pernah dibiarkan Nabi berdua-duaan sama pamannya. Nah, jadi amalannya doa saja. Yang kedua, terus ditalkinkan 2 kalimat syahadat. Boleh? Mentalkinkan doa syahadat kan wajib. Nah, sampai terucap. Kemudian baca cerita-cerita tentang kebenaran Nabi, akhlak Nabi, akhlak sahabat. Kemudian ditakdirkan 2 kalimat syahadat. Itu aja yang berulang-ulang. Dan suruh baca Qur'an. Nah, syaratnya belum cukup. Nah, doa yang paling penting. Kemudian yakinlah usaha itu akan ada nilainya, tapi juga harus yakin yang masuk Islam, yang tidak masuk Islam sudah ada daftarnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Tapi usaha itu tetap harus dilancarkan, karena kita nggak tahu ini tahdi atau la tahdi. Nah, selagi masih ada peluang, tetap aja diajak sampai memang betul-betul nggak bisa lagi diajak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Muhadarah yang ke-24, Ta'adduduz zawjat wa hikmatu fil Islam. Ta'addud, berbilang-bilang istri, dan hikmahnya dalam Islam. Qauluhu ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian.
alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan ia Allah darinya diri yang satu akan pasangannya Sayyidatina Hawa. Wa basta minhuma, menyebarkan ia Allah dari dua diri tersebut akan laki-laki yang banyak dan wanita. Wattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, zat yang kalian saling meminta dengan nama itu. Itu orang jahiliyah sering mengatakan ansyadukallah, ansyadukallah, ansyadukallah. Wal arham, dan kalian menjalin satu rahim dengan nama itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah ada ia terhadap kalian itu maha memantau. Wa atul yatama amwalahum, berikan oleh kalian kepada anak-anak yatim akan harta-harta mereka, tentu setelah balik berakal dan rasyid. Wala tatabadalu khabitha bit thayyib, jangan kalian ganti-ganti yang jelek dengan yang baik. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian makan harta mereka gabung dengan harta kalian. Innahu kana hubban kabira, sesungguhnya tindakan itu adanya dosa besar. Wa in khiftum, jika kalian khawatir alla tuqsitu, bahwa kalian tidak bisa adil tentang anak-anak yatim. Kalau kalian nikahi anak yatim, beberapa anak yatim kalian tidak bisa adil, fankihu ma taba lakum, nikahi oleh kalian apa yang baik buat kalian dari wanita-wanita, masna dua-dua, wa sulasa tiga-tiga, rubah empat-empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian khawatir bahwa kalian tidak bisa adil, wahidatan, maka satu saja, atau ditambah dengan ma malakat saimanukum, sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian, karena tidak wajib adil sesama para bundi. Zalika adna alla ta'ulu, bermula demikian itu lebih kurang bahwa kalian bertindak zalim. Waktu nisa sadaqatihinna, nihla, berikan oleh kalian kepada wanita-wanita akan mahar-mahar mereka, nihla, dengan senang hati. Fa in tabnalakum an syai'in, maka jika mereka senang bagi kalian, berbuat baik bagi kalian dari sesuatu, darinya mahar, nafsan akan dirinya, senang akan dirinya, dikembalikan mahar ke kalian dengan senang hati, fakuluhu, makan oleh kalian akannya, hani amari'a, keadaan senang yang memuaskan. Tahlilul lafzi. Bassa minhuma, maknanya nasyara, menyebarkan ia Allah, wa farraqa, memencarkan ia Allah, ala sabilit tanasul wa tawalu, atas jalan keturunan dan melahirkan. Di antaranya firman Allah, wa zarabiyyu mabthutha, mabthutha yang mabthutha, dihamparkan, ay mufarraqa fil majlis, bercerai-berai dalam majlis. Asal bas, mabthutha, bassa, tafriq, memisahkan, wa isarat syai', menyebarkan sesuatu. Tasa'aluna bihi, maknanya adalah yas'alu ba'dukum ba'dan bihi, meminta oleh sebagian kalian atau sebagian yang dengan nama Allah, seperti as'aluka billah, ansyadukallah, mufa'ala ala zahiriha, au bimakna tas'aluna katsira. Mufa'ala itu zahirnya tasa'alun, saling meminta kalian dengannya. Atau di mana tas'alun kasiro, kalian meminta kadang banyak, sering menggunakan nama Allah. Jadi ada dua makna tasa'alun di situ. Berkata Imam Zajjaj, asalnya adalah tatasa'alun, dibuang salah satu ta, yaitu ta yang kedua, takfif. Arham itu jamak rahimun,
Dianya pada asal ada tempat yang ada adalah janin dalam perut ibunya, itu asal mana rahim. Kemudian digunakan akan ia rahim kepada qarabah, karib kerabat secara mutlak. Raqib arti hafiz, yang menjaga, muttali yang memantau atas amal. Marqab makan al-ali, tempat yang tinggi. Alladhi yashrafu alaihi raqib, yang naik ke atasnya oleh yang memantau, itu markab namanya. Yang dimaksud pada ayat adalah annahu ta'ala musyrifun ala amalina, sesungguhnya Allah SWT itu mengetahui atas amal kita. Muttali'un ala af'alina, melihat atas perbuatan kita. La takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi di atasnya Allah oleh yang tersembunyi. Ini irsyad wa amrun, ini adalah bimbingan dan perintah untuk muraqabah raqib jalla wa'ala, selalu merasa dipantau oleh sang zat pemantau yang maha tinggi dan agung. Nah, kita diperintahkan untuk selalu merasa dipantau gerak-geriknya, bukan hanya gerak-gerik, tapi termasuk sesuatu yang ada dalam hati. Maka para masyayikh kadang-kadang tiba-tiba istighfar. Apa yang istighfarkan? Ternyata ada sesuatu dalam hatinya yang tidak disenangi oleh Allah. Berkata pada lisan pengarang kitab Kamus Lisan Arab. Nah, al-yatim alladhi yamutu abuh. Yatim itu orang meninggal bapaknya. Sedangkan aji orang meninggal emaknya. Aji namanya. Kalau kita nama piatu. Latim itu alladhi yamutu abawah, meninggal ibu bapaknya. Wa huwa yatim hatta yablugha. Dianya yatim itu sampai balik. Fa iza balagha zala anhu ismul yatimi. Apabila dia sudah balik, hilang darinya nama yatim. Huban itu berdosa artinya. Berkata Imam Farah Al-Hijaz mengatakan hubah dengan doma, dan Tamim mengatakan yang patah hauba. Ada bilang huba, ada hauba. Orang Hijaz bilang huba, Bani Tamim mengatakan hauba. Berkata Ar-Raghib huba artinya ismu dosa, haubu itu masdar darinya. Diriwayatkan oleh Tolak, rawa Tolak Ummu Ayyub. Tolak Ummi Ayyub ubah tasmiyatu bidzalik, penamanya demikian likaunihi mazjuran, karena dia di masjur, dihardik atau dijauhkan darinya. Berkata Imam Qurtubi asalnya adalah az-zajr, itu untuk unta. Lalu summiya al-ismu bih, diberi nama dosa dengannya. Li'annahu yazjaru an, karena seseorang itu akan menjauh darinya dosa. Dalam hadis Allahumma ghfir haubati, ya Allah ampunilah dosa. Untuk situ dikatakan aqsatar rajul. Aqsatar rajul idza adalah apabila dia adil. Dia adalah, perkataan Nabi SAW, al-muqsitun fid dunya, orang-orang adil di dunia itu beratas mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat. Dikatakan qasatar rajul idza jaro, apabila dia curang. Kalau aqsato adil, kalau qasato curang. Di antaranya firman Allah, wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
Adapun orang-orang curang adalah mereka bagi jahanam sebagai kayu bakar. Rubai bermakna adil, sulasi bermakna zolim. Ta'ulu maknanya tamilu, kalian cenderung, wa tajuru, kalian berbuat curang. Dikatakan qulta alayya, qulta alayya ay julta alayya, kamu sudah dibuat curang di atasku. Idza mala wa minhu, di antaranya aulu. Aul pada ilmu faraid ada ilmu faraid namanya aul. Aul pada asalnya mailul mahsus, kecenderungan yang bisa dilihat. Nah, kalau orang duduk agak miring ke kanan itu mail namanya. Dikatakan dengan mana Allah tuksiru iyalakum, jangan kalian memperbanyak keluarga kalian. Ini penafsir Imam Syafi'i. Nah, buat anak yang terbanyak itu sebagian penafsirannya. Sadaqatihinna yakni muhurihinna, mahar-mahar mereka jamak soduko dengan fathah sad, sodako, domadal, soduko, dia adalah sidak dengan mana mahar. Berkata Imam Qutaibah, di sana ada dua yang lain, suduko, sudeko, itu mahar juga artinya. Nihlah artinya hibah, pemberian, hatinya pemberian, anti binafsi, dari senang hati, itu namanya nihlah. La tumtuhunna muhurunna, jangan kalian berikan akan mereka akan mahar mereka padahal kamu benci. Mengatakan akannya oleh Sayyidina Abu Ubaidah, menafsirkan oleh sebagian mereka nihlah itu yang mana faridah, wajib. Artinya berikan oleh kalian kaum wanita mahar mereka faridatan minallah mahdumah, kewajiban dari Allah yang diwajibkan. Hani'an mari'ah itu bukan doa makan garam, tapi dia adalah sifat daripada hunuk ta'am dan muruk. Nah, senang atau enaknya makanan dan memuaskan. Idan sagha wan hadara ilal maidah, apabila dia meluncur dan tertelan ke lambung dengan tanpa susah, itu mana hani'an mari'ah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.